Anda menyaksikan Metro Siang dan kali ini bersama saya Anggi Hasibuan di segmen Metropedia. Pemerintah lagi-lagi atau misalnya ini ada informasi Jokowi ini sepertinya bikin marah dunia lagi pemirsa. Kebijakannya ternyata tidak disukai internasional karena dianggap mengganggu ekonomi. Tapi sebenarnya kebijakan ini adalah upaya pemerintah untuk bisa mandiri dan juga menjadi negara maju. Selengkapnya akan kita bahas dalam Metropedia. Kebijakan Jokowi yang dibenci dunia ini adalah larangan untuk ekspor biji mentah bauksit pemirsa. Jadi Indonesia secara resmi melarang mengekspor bauksit dalam bentuk mentah yang mulai berlaku pada Juni 2023. Pemerintah maunya bahan mentah diolah dulu, baru nanti boleh diekspor dalam bentuk setengah jadi ataupun dalam bentuk produk turunannya. Nah, karena nilainya akan jauh lebih tinggi saat dibandingkan dalam bentuk mentah. Nah, ini adalah konsep hilirisasi namanya yang sedang gencar sekali. Presiden Jokowi ingin membangun ekosistem ini. Ide hilirisasi ini adalah koreksi kebijakan pemerintah terdahulu yang sering obral konsesi atas nama pembangunan. Pemerintah ini sepertinya sudah belajar dari kesalahan bahwa ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah menyebabkan dorongan ekspor besar-besaran saat harga sedang tinggi. Nah, ini informasinya ya pemirsa. Jadi Indonesia stop ekspor biji bauksit, kemudian juga hilirisasi dan nilai tambah komoditas inilah yang dikejar, berlakunya di Juni 2023. Ketika harga komoditas jatuh, Indonesia kembali mengandalkan konsumsi rumah tangga untuk menopang perekonomian. Jadi sumber daya alam yang melimpah tidak optimal karena kita tidak melakukan hilirisasi. Akhirnya eksploitasi sumber daya yang besar-besaran tidak menghasilkan nilai tambah, alamnya jadi rusak, masyarakat sekitarnya juga tidak dapat apa-apa. Baik, selanjutnya pemirsa, jadi gara-gara Jokowi menerapkan larangan ekspor bauksit, negara-negara lain yang biasa membeli bahan mentah dengan harga yang murah, marah ini jadinya. Mereka inginnya beli dengan harga yang murah, mereka yang olah, terus mereka jual lagi dalam bentuk produk turunan dengan harga mahal atau untuk kebutuhan dalam negeri mereka sendiri. Sebelum bauksit, Jokowi juga sempat melarang nikel diekspor mentah. Uni Eropa kemudian melawan kebijakan Jokowi ini dengan menggugat ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dengan alasan Indonesia melanggar peraturan perdagangan Indonesia. Nah, November kemarin Indonesia dinyatakan kalah pemirsa, tapi kita mengajukan balik banding atas putusan WTO ini. Presiden Jokowi pernah bilang ke menteri-menterinya supaya bersiap untuk segala mitigasi untuk menghadapi konsekuensi hukum dan ekonomi jika Indonesia telah secara penuh menghentikan ekspor bahan mentah. Dari larangan ekspor ini, Indonesia dapat untung yang berlipat. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan pada Januari sampai Oktober 2022, nilai ekspornya sudah melonjak 400%, lebih dari 4,7 miliar dolar. Nah, karena nikel ini dilarang dan dianggap berhasil, Presiden juga ingin bauksit begitu dan sumber daya alam lainnya juga akan menyusul. Merespons sikap Eropa ini, Presiden Jokowi secara belak-belakan di depan pertemuan Eropa bilang, Eropa kalau mau dagang harus setara dong gitu. Jadi jangan membuat standar sendiri. Berikut pernyataan dari Jokowi. Jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Nah, kembali ke bauksit. Kita cek yuk berapa jumlah bauksit kita sehingga Indonesia percaya diri dengan kebijakan ini. Nah, data dari Kementerian ISDM menunjukkan cadangan bauksit Indonesia sekitar 4% atau setara 1,2 miliar ton dari total cadangan global yang mencapai 30,3 miliar ton. Nah, ini datanya pemirsa ya. Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pemilik cadangan bauksit terbesar ke-6 di dunia. Bauksit ini adalah bahan mentah yang diolah menjadi alumina yang selanjutnya nanti diolah untuk menghasilkan logam aluminium. Jadi perlu dipahami di sini bauksit adalah batuan, bukan mineral. Kebutuhan bauksit bermuara pada industri misalnya ada kabel, kemudian kosmetik, farmasi, pipa, alat rumah tangga, ini banyak sekali. Nah, saat ini Indonesia paling banyak ditemukan di wilayah Kalimantan Barat dan juga Kepulauan Riau. Nah, selanjutnya pemirsa, jika dihitung-hitung,
Menurut Presiden Jokowi, diperkirakan pendapatan negara kita akan meningkat 21 triliun rupiah menjadi 62 triliun rupiah. Meskipun ini sebenarnya tidak langsung dapat angka seperti ini ya pemirsa. Jadi pelan-pelan dulu gitu. Namun pasti peningkatannya akan terlihat dan dirasakan seperti yang terjadi di nikel. Nah, jika berjalan dengan baik, larangan ekspor bahan mentah bauksit ini akan meningkatkan nilai, meningkatkan bahan baku industri, kemudian penyerapan tenaga kerja, dan tentu saja penerimaan negara. Kebijakan ini mendorong tumbuh berkembangnya industri hilir yang artinya ada banyak peluang bagi investor untuk melangsungkan bisnis jenis baru di sektor bauksit. Saat ini ada 4 fasilitas pemurnian bauksit yang sudah beroperasi dengan kapasitas 4,3 juta ton. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bilang saat ini sedang ada tambahan pembangunan dengan kapasitas lebih dari fasilitas pemurnian yang ada. Masih bisa 12 fasilitas lainnya dan juga ketahanan bauksit kita bisa 90 sampai 100 tahun. Ini besar sekali. Oke, selanjutnya. Nah, sejauh ini komoditas yang benar-benar dilarang pemerintah adalah nikel dan bauksit. Tapi ke depannya pemerintah sudah menargetkan akan melakukan hal yang sama ke komoditas lainnya yang jumlahnya juga melimpah di negara kita. Nah, pemerintah ini sudah melihat sumber daya alam kita diminati asing dan bisa dimanfaatkan pengelolaannya. Jadi kalau bauksit kita berada di nomor 6 dunia, nikel kita pemirsa menguasai 20% total ekspor dunia dan kita berada di urutan pertama negara penghasil nikel. Ini ya datanya pemirsa, ini karena lagi ditambang jadi agak gelap nih. Lalu ada emas juga, di mana Indonesia mencatatkan kontribusi nomor 2 untuk produksi emas. Lalu ada batu bara, di mana kita berada di nomor 3 dunia. Serta Indonesia penghasil besi dan baja nomor 2 di dunia. Ini banyak sekali yang diminati oleh pihak asing. Ini adalah 5 poinnya, jadi kita baru 2, nanti akan berlanjut. Apakah tetap akan diterapkan untuk larangan komoditas yang ada data sebelah saya ini, kita lihat ya pemirsa. Namun sekali lagi sumber daya alam kita yang luar biasa melimpah ini memang harus di-manage dengan baik. Ujung-ujungnya kita harus mendukung kebijakan larangan ekspor bahan mentah adalah untuk negara kita sendiri. Begitu. Sekian Metropedia kali ini, kita akan bertemu lagi di pekan depan. Baik, jadi Abdi kita sudah sampai di posisi kedua ya. Kemarin ada nikel, sekarang ada bauksit. Kita tunggu nanti kebijakan dari pemerintahnya. Apalagi nih yang dilarang dan tentunya kita patut apresiasi keberanian Indonesia untuk melawan ini pihak-pihak yang sepertinya komplain. Abdi. Baik, terima kasih Anggi Hasibuan atas paparan Anda dalam Metropedia dan pemirsa.